Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Jusman Jack tentunya di program Berani Bicara. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang 3 alasan kenapa kita tidak memulai. Saya dan teman-teman sekalian pastinya memiliki target dalam hidup ini, tetapi seringkali kita bingung kenapa target itu kita tidak bisa capai. Ya, satu alasan yang pasti karena kita tidak memulainya. Teman-teman sekalian, kalau kita sudah memulai sesuatu itu artinya kita punya satu step yang mana step itu sudah kita lalui. Artinya kita sudah semakin dekat dengan target yang kita inginkan. Tapi untuk memulai sesuatu itu kadang-kadang menjadi hal yang sangat berat dalam hidup ini. Setidaknya 3 alasan ini jika kita tahu, semoga kita akan semakin bijak untuk memahami dan akhirnya kita bisa memulai. Apapun teman-teman targetnya, semoga dengan mengetahui hal-hal dasar seperti ini akan mengubah cara pandang teman-teman sehingga dalam situasi apapun teman-teman bisa memulai dan tentunya akan semakin dekat dengan apa yang kita inginkan. Yang pertama, kita seringkali tidak memulai karena kita tidak tahu harus memulainya dari mana dan bagaimana. Teman-teman sekalian, ada satu tips dari saya yang mungkin bisa mematahkan atau setidaknya akan memudahkan kita memulai. Pertama, target yang kita inginkan harus spesifik. Target yang kita inginkan dalam hidup ini harus benar-benar kita tahu bahwa target itu spesifik, punya sesuatu yang mana gambarannya akan lebih mudah dipahami. Contohnya gini, ketika misalnya saya ingin pintar berbahasa Inggris, pintar berbahasa Inggris ini seperti pintarnya bagaimana? Pintar dari segi speaking, struktural, atau apa? Kalau misalnya kita sudah tahu seperti ini, tentu awalan yang akan kita ambil juga akan lebih mudah. Kalau misalnya arahnya kita misalnya hanya menginginkan supaya kita mampu bercakap-cakap dengan orang luar negeri, mampu berbicara dengan siapapun yang mungkin berbahasa Inggris, ya tentunya awalannya pasti berbeda dengan orang yang mungkin akan mengajarkan dari segi formalnya gitu loh. Karena orang yang belajar speaking itu dengan orang yang belajar bukan speaking, yang tentunya anggaplah mau mengajarkan di dunia pendidikan secara formal, itu pasti berbeda cara belajarnya. Nah, teman-teman sekalian, dari segi mengetahui seperti ini saja dan menspesifikkan target kita saja, itu menjadi jalan yang pas untuk mengawali sesuatu sehingga kita tahu awalan yang kita ambil. Maksudnya gini, kita kan sudah tahu bahwa kita maunya cuma bercakap-cakap lah. Awalan yang mungkin bisa kita ambil itu akan semakin spesifik juga. Misalnya mungkin kita mendengarkan orang bercakap, mendengarkan video conversation antar narrative speaker dan lain sebagainya. Itu semuanya menjadi opsional untuk memulai. Dan akhirnya kalau misalnya kita tahu secara spesifiknya, memulainya itu tidaklah begitu berat gitulah. Selanjutnya, apa alasan yang seringkali terjadi sehingga kita tidak memulainya? Alasan yang kedua adalah seringkali kita malas deh. Seringkali kita tidak bisa melawan rasa malas yang ada pada diri kita. Kita tahu bahwa kita maunya pintar gitu loh. Kita maunya misalnya jadi YouTuber, tetapi kita tidak memulainya karena kita malas. Ya, malas memulainya dari segi mungkin kita kebanyakan pikir, seperti misalnya kita harus punya peralatan kayak gini, harus punya ide yang cemerlang, harus punya partner yang baik dan lain sebagainya. Itu kan hanya sekedar alasan gitu loh. Itu mungkin alasan supaya memperkuat rasa malas kita ini saja. Bisa jadi kita sudah dapatkan itu semua, tapi kita punya rasa malas yang juga tidak kalah, sehingga mungkin alasan baru akan muncul lagi, seperti misalnya seperti misalnya kita tidak punya waktu lah, yang padahal ternyata kita punya waktu untuk menonton serial film terbaru, kita punya waktu untuk nongkrong sama teman-teman, kita punya banyak waktu
untuk misalnya main sosial media dan lain sebagainya, itu kan semuanya hanya sekedar alasan sehingga kita tidak memulainya. Nah, teman-teman sekalian, oleh karena itu dari dua hal ini kita sadar nih, kalau untuk memulai sesuatu itu ternyata target kita harus spesifik. Yang kedua, kita harus melawan rasa malas ini. Rasa malas yang kita kelola ini bukan faktor eksternal gitu loh. Ini faktor internal yang mana yang bisa mengontrolnya cuma diri kita. Sekuat apapun orang lain mencoba untuk memberikan motivasi, memberikan tips-tips dan lain sebagainya, tetapi kalau rasa malas ini tidak bisa kita lawan, maka sama saja bohong dan kita tidak akan memulainya. Pastinya akan seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini poin yang ketiga juga tidak kalah menarik, karena kayaknya ini menjadi hal, karena poin yang ketiga ini pasti dimiliki oleh semua orang yang mau memulai, yaitu takut akan kegagalan. Semua orang yang mau memulai itu pasti ada ketakutan dalam dirinya, baik ketakutan secara eksternal, internal. Takut secara internalnya takut kalau misalnya mereka gagal, mereka harus kemanakan muka mereka harus berbuat apa lagi kalau misalnya mereka gagal, atau mungkin pertanyaan mengatakan kalau misalnya saya gagal, apa kata orang lain? Kalau misalnya saya gagal, apakah saya mendapatkan cibiran, bulian, dan lain sebagainya? Itu saya pikir adalah sesuatu yang kita akan rasa ketika akan memulai. Tetapi pertanyaannya, ketika kita memikirkan hal itu, apakah akan mendapatkan solusi yang baik? Pada akhirnya kebanyakan tidak, karena mereka hanya fokus pada fokus pada hal negatifnya saja. Padahal bisa saja kita arahkan ke yang positif, seperti misalnya kita penanggulangannya, kalau misalnya kita gagal nanti seperti ini, kalau misalnya nanti kita gagal kita punya plan ini lagi. Kalau misalnya orang berkata seperti itu kan urusan mereka, bukan urusan saya. Dan kalaupun saya gagal, misalnya saya masih muda, saya masih punya banyak porsi untuk memulai lagi hal-hal yang baru. Dan teman-teman sekalian, tidak semua orang paham hal ini. Nah, oleh karena itu kita harus punya mindset yang kuat bahwa kegagalan itu pasti terjadi kepada siapapun yang akan mendapatkan targetnya. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana kita mampu untuk bangkit dari kegagalan itu dan menjadikan kegagalan itu adalah salah satu cara yang sebenarnya memupang kita untuk lebih dekat ke arah yang kita inginkan atau ke arah target yang sudah kita tetapkan. Karena teman-teman sekalian, dalam proses untuk mendapatkan target itu mungkin akan ada kegagalan dengan versi yang berbeda-beda. Namun dari kegagalan itu bukankah kita belajar? Bukankah kita dengan gagal akan tahu bahwa kita akan baiknya seperti ini, dan kita akan terus menghindari pola-pola yang serupa sehingga lebih memudahkan kita untuk mendapatkan yang kita inginkan. Jadi teman-teman sekalian, untuk teman-teman yang merasa gundah, merasa bingung kalau misalnya mau mulainya nanti apakah gagal atau tidak, itu bukan lagi menjadi persoalan. Saya pikir apapun yang teman-teman lakukan, fokus pada diri teman-teman dan yakin dan terus berdoa, dan pastinya semua ini sudah menjadi kehendaknya. Kita tinggal berusaha dan tinggal berdoa. Dan untuk itu teman-teman sekalian, tidak ada alasan lagi kalau kita punya target yang kita inginkan, kita harus memulainya. Dengan mempertimbangkan tadi poin-poin itu, kita tahu alasan-alasan kenapa ternyata hal itu terjadi, dan kita anggap ini hal yang normal saja. Dan hal yang normal itu pasti kita bisa kendalikan gitu. Saya pikir seperti itu. Baik teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.